Selamat siang kepada Ibu Elma Suryani selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Niko Andreas, kemudian ada Wildan Sahari dan Rifki Chairin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi usaha yang telah kami lakukan, yaitu mengenai pemanfaatan resin menjadi gantungan kunci. Resin adalah eksudat atau getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan, terutama oleh jenis-jenis tumbuhan runjung atau konifer. Getah ini biasanya membeku, lambat atau segera, dan membentuk massa yang keras dan sedikit banyak, transparan. Resin dipakai orang terutama sebagai bahan vernis, perekat, pelapis makanan, agar mengilat, bahan campuran dupa dan parfum, serta sebagai sumber bahan mentah bagi bahan-bahan organik olahan. Karakteristik resin. Dalam penggunaannya, resin dilengkapi dengan pengerasnya atau disebut katalis, tergantung dari jenis dan kualitas resinnya. Jika katalis terlalu banyak, maka bisa menyebabkan: pertama, hasil resin menjadi buram kekuningan, kedua, panas yang berlebihan, dan yang ketiga, lama mengering. Jika katalis terlalu sedikit, maka bisa menyebabkan juga: pertama, lama mengering, kedua, muncul gelembung berlebihan, dan yang terakhir, mengeras tetapi permukaannya lengket. Baik, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya tentang apa itu resin serta karakteristik resin, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa contoh pemanfaatan resin menjadi souvenir yang menarik. Contohnya, ada gantungan kunci, lampu, hiasan meja, asbak, pembatas buku, dan masih banyak yang lainnya. Untuk gantungan kunci ini, yang menjadi daya tarik bisa dari hiasan yang kita pakai, misalnya bunga kering, daun kering, serangga kering, kerikil, pasir, glitter, bisa juga ditambah pewarna sesuai keinginan kita. Nah, selain itu, tampilan fisik dari resin ini yang mengkilat, bening, jernih, bisa menjadi nilai tambah untuk produk ini. Nah, dalam pembuatan gantungan kunci ini, kita memerlukan cetakan khusus yang sudah didesain khusus untuk gantungan kunci. Nah, di situ kita bisa menambahkan gantungan kunci kosong, ring gantungan kunci kosong, untuk menambah kesempurnaan gantungan kunci yang kita buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara membuat gantungan kunci dari resin. Yang pertama, kita siapkan dulu semua alat dan bahan, mulai dari resin, katalis, cetakan, hiasan yang ingin kita gunakan, ring gantungan kunci kosong, pengaduk, alas, dan yang lainnya. Nah, setelah semua bahan siap, kita gelar dulu alas supaya resin dan katalis tidak berceceran. Nah, langkah pertama, kita campurkan dulu katalis ke dalam resin sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan, tergantung juga dengan jenis resin yang kita pakai. Saat menuangkan katalis, kita harus menggunakan sarung tangan agar jika tangan kita kena katalis itu tidak panas. Lalu setelah dicampurkan, kita aduk terlebih dahulu supaya rata, dan jika ada gelembung, itu kita tunggu sebentar sampai gelembungnya hilang. Lalu kita siapkan cetakan, kita tuang resin dan katalis yang sudah diaduk setengah, kita isi setengah dulu, lalu kita timpa hiasan, lalu ditambah lagi resin. Nah, setelah itu, kita diamkan selama beberapa jam. Bisa 3 jam, bisa 12 jam, bisa sampai seharian, tergantung jenis resin yang kita pakai. Setelah didiamkan, kalau misalnya hasilnya itu masih lengket atau masih kurang sempurna, kita bisa amplas menjadi halus dan mengkilat. Nah, selanjutnya jika udah diamplas sampai bening, kita masukkan ring gantungan kunci ke dalam lubang yang udah ada di resin yang sudah jadi itu. Nah, gantungan kunci udah siap kita gunakan. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rifki akan menjelaskan bisnis plan model kanvas terkait produk yang akan kami buat ke depannya. Yang pertama itu ada customer segment atau segmentasi customer. Ini merupakan target dari penjualan kami, yaitu kepada semua kalangan,
baik dari anak-anak hingga orang dewasa tentunya. Nah, yang kedua ada value proportion atau proporsi nilai. Keindahan menjadi nilai jual yang kami tawarkan kepada konsumen, serta desain fisik yang simpel dan elegan untuk meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli produk kami. Ketiga ada channels atau saluran. Kami akan memasarkan produk atau memasarkan produk melalui media sosial dan e-commerce yang ada di Indonesia. Dan untuk terkait pengiriman, kami akan menggunakan jasa antar yang tersedia di Indonesia, atau jika memungkinkan kami akan menyediakan pelayanan bayar di tempat. Ya, baik, untuk selanjutnya keempat ada revenue streams atau sumber pendapatan. Untuk revenue-nya sendiri ini kami melalui penjualan dari gantungan kunci tersebut. Dan yang kelima ada key resources atau sumber daya, yaitu sumber daya yang digunakan adalah bahan baku itu sendiri, resin, serta alat-alat penunjang produksi seperti cetakan, hiasan, dan bahan-bahan untuk pengemasan nantinya. Nah, yang keenam itu ada customer relationship atau hubungan dengan customer, konsumen. Kami berusaha untuk merespon dengan cepat dan memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan pengiriman yang baik agar tidak salah sasaran atau alamat. Dan yang terakhir adalah memastikan semua produk agar tidak cacat pada proses produksi. Ya, baik, yang ketujuh ada key activities. Aktivitas yang kami jalankan di sini adalah membuat gantungan kunci dengan desain dan hiasan yang menarik tentunya, dengan pemasaran yang menarik melalui media sosial dan e-commerce yang kami gunakan, lalu memberikan diskon atau potongan harga pada hari tertentu ataupun jika membeli dalam kuantitas yang banyak. Lalu yang terakhir adalah menjaga bahan baku kualitas agar tetap sama seperti sebelumnya dan menjaga kualitas dari alat penunjang produksi seperti cetakan dan hiasannya. Yang kedelapan itu key partnership atau kerjasama. Kami melakukan kerjasama dengan perusahaan yang produksi resin agar mendapatkan kualitas resin yang baik dan bagus tentunya, namun dengan harga yang lebih murah guna memangkas biaya produksi kami. Lalu yang kesembilan itu ada cost structure atau biaya-biaya tanggungan yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini, seperti bahan bakunya, lalu pengiriman bahan bakunya, biaya untuk membeli cetakan, hiasannya, serta biaya-biaya untuk pengemasan nantinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami terbuka untuk saran dan masukan untuk bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.